Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi bersama Jejak Belajar ID. Sekarang kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Ini berhubungan dengan himpunan yang kalian sudah pelajari di kelas 7 ya. Jadi masih ingatkah kalian tentang himpunan? Diulas kembali ya. Nah, himpunan yaitu kumpulan dari beberapa objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau yang memiliki karakteristik yang sama. Lanjut ke materi yang pertama. Nah, kita akan belajar tentang relasi terlebih dahulu. Ini disajikan ada diagram panah berikut. Nah, perhatikan. Ini ada relasi yaitu A suka akan B, itu ya. Upin suka ayam dan Upin juga suka roti. Upin itu suka bubur, Ros suka ayam, dan Opa suka roti. Yang kedua itu diagram panah yang kedua. A akar kuadrat dari B. 2 tidak dipasangkan. Kemudian 3 akar kuadrat dari 9, 4 akar kuadrat dari 16, dan 5 akar kuadrat dari 25. Informasi apa yang didapat dari kedua gambar tersebut? Perhatikan ya, dari yang pertama itu bisa dilihat Upin sukanya ada 2 jenis makanan, sedangkan yang lainnya hanya 1. Sedangkan untuk diagram panah yang kedua, itu di anggota himpunan A, 2 tidak dipasangkan dengan anggota B, kemudian yang lainnya tepat dipasangkan 1 anggota. Nah, dari hasil mengamati kedua diagram panah tersebut, itu anggota himpunan A boleh berpasangan atau tidak dengan anggota himpunan B. Seperti contoh pada diagram panah yang kedua tadi ya, ada yang tidak berpasangan. Kemudian anggota di himpunan A boleh mempunyai 2 pasangan atau lebih, seperti contoh pada diagram panah yang pertama. Nah, itu kan ada yang mempunyai 2 pasangan ya, dari himpunan A ke himpunan B. Jadi relasi antara 2 himpunan, misalnya ada himpunan A dan B, yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, aturannya yaitu tadi, boleh berpasangan atau tidak, boleh memiliki 2 pasangan atau lebih. Next ke materi yang kedua yaitu fungsi. Ya, perhatikan lagi, akan disajikan diagram panah. Yang pertama dilihat itu anggota himpunan A. Nah, dipasangkan dengan anggota himpunan B. Coba apakah ada yang tidak berpasangan seperti relasi? Nah, kalau fungsi ini bisa dilihat berpasangan semua ya. Nah, apakah ada yang berpasangan lebih dari 1? Tidak ada ya, semuanya tepat 1. Jadi setiap anggota himpunan A berpasangan dengan anggota himpunan B, seperti 2 contoh diagram panah tadi. Anggota di himpunan A tidak boleh mempunyai 2 pasangan atau lebih ya, harus tepat 1. Nah, itu bedanya fungsi dengan relasi. Kalau relasi boleh tidak berpasangan dan boleh juga memiliki 2 pasangan atau lebih, sedangkan fungsi harus berpasangan semua dan harus tepat 1. Kemudian next, apakah setiap fungsi merupakan relasi? Ya, jelas merupakan bagian ya.
Bila mana suatu relasi, karena relasi yaitu memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Boleh tidak berpasangan dan boleh memiliki dua pasangan atau lebih. Sedangkan fungsi kan ya berpasangan dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi jelas merupakan relasi. Bila mana suatu relasi dikatakan fungsi, syarat suatu relasi merupakan permintaan atau fungsi adalah setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di B, dan setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Itu fungsi ya. Jadi kalau setiap fungsi merupakan relasi, tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Dari contoh berikut, manakah yang merupakan fungsi atau permintaan? Nah, jelas ya jawabannya yaitu yang ketiga dan keempat. Kenapa kok satu itu bukan merupakan fungsi? Nah, diperhatikan. Untuk yang pilihan jawaban 1 itu ada anggota himpunan A yang dipasangkan dengan dua anggota himpunan B ya, memiliki dua pasangan. Nah, itu bukan merupakan fungsi karena fungsi harus berpasangan tepat satu. Jadi nomor 1 itu merupakan relasi. Kemudian yang kedua, ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan B. Nah, sedangkan fungsi harus semuanya berpasangan dan tepat satu. Jadi yang 2 itu merupakan relasi. Nah, yang pilihan jawaban 1 dan 2 itu merupakan relasi tapi bukan fungsi ya. Karena kalau relasi itu belum tentu fungsi, sedangkan fungsi pasti relasi. Dan untuk yang pilihan jawaban 3 dan 4, jelas semua anggota himpunan A berpasangan dengan anggota himpunan B dan tepat satu semua ya. Lanjut untuk contoh soal yang kedua. Ini ada tabel ya. Pengambilan data mengenai berat badan dari 6 siswa kelas 8 disajikan pada tabel berikut. Nah, kemudian lengkapilah penyajian data mengenai berat badan dari 6 siswa kelas 8 berikut untuk menunjukkan relasi berat badan dari data pada tabel di atas ya, dengan menghubungkan anak panah sesuai data yang diketahui. Jadi data pada tabel yang tadi sebelumnya akan disajikan dalam bentuk diagram panah ya, harus sesuai dengan tabel, jadi harus teliti. Ini untuk penyajian relasi ya, mudah, tinggal menyesuaikan dan disamakan dengan data pada tabel. Kemudian perhatikan kembali gambar yang tadi. Relasi pada gambar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk diagram Kartesius ya. Kalian sudah belajar tentang koordinat Kartesius tuh, jadi bisa membuat disesuaikan dengan data pada tabel ya. Jadi Isti mempunyai berat badan 35, Sapri memiliki berat badan 34, Andre memiliki berat badan 30, dan sampai Nurul. Itu penyajian dengan diagram Kartesius. Kemudian yang ketiga, relasi berat badan yang tadi sudah disajikan pada tabel dapat juga dinyatakan dengan himpunan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau disajikan dengan himpunan pasangan berurutan seperti ini juga harus disesuaikan dengan yang diketahui. Yang tadi data pada tabel ya, Isti berat badannya 35 kilo, Sapri 34 kilo, Andre 30 kilo, dan sampai Nurul yaitu 32 kilo. Nah, dari penyajian relasi, mari kita simpulkan ya mengenai relasi. Dan suatu relasi merupakan permintaan atau fungsi apabila setiap anggota A mempunyai pasangan di B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B,
Jadi kalau ada yang tidak dipasangkan itu berarti bukan fungsi tapi relasi. Sedangkan kalau mempunyai dua pasangan atau lebih itu juga relasi ya, tapi bukan fungsi. Untuk definisi relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, ada suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nanti untuk contoh soal dan pembahasannya itu tidak semuanya himpunan A dan himpunan B ya, tapi bermacam-macam. Kalau misalnya himpunan C dan D, berarti anggota himpunan C berpasangan dengan anggota himpunan D. Kalau misalkannya himpunan K dan himpunan L, berarti anggota himpunan K berpasangan dengan anggota himpunan L. Nah, kemudian simpulannya berikutnya yaitu relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama tadi apa? Iya benar, diagram panah. Yang kedua yaitu diagram kartesius ya. Dan yang terakhir tadi yaitu himpunan pasangan berurutan. Untuk penyajian relasi khusus atau fungsi ya. Oke, sekian pembelajaran tentang relasi dan fungsi. Nanti akan ada latihan soal dan pembahasan. Semangat belajar. Diulangi kembali videonya kalau belum memahami ya. Malasnya dikurangi. Jangan belajar matematika dengan cara hafalan, tapi kalian harus latihan soal terus, harus mencoba latihan soal ya, disempatkan. Mau ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan. Jangan lupa subscribe, like, and comment nama dan kelas kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.